Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Dalam mata kuliah Struktur Perkembangan Tumbuhan 2 atau Anatomi Tumbuhan. Topik kita hari ini adalah jaringan meristem. Kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan jaringan meristem pada tumbuhan. Sel-sel penyusun tubuh tumbuhan berasal dari pembelahan sel embrional dan akan berdiferensiasi menjadi bermacam-macam jaringan. Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama. Jaringan dibagi atas 1. Jaringan meristem atau jaringan muda atau jaringan embrional, dan 2. Jaringan dewasa atau jaringan permanen yang terdiri dari epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, xilem, dan floem. Jaringan meristem bersifat embrional, terdapat pada bagian tertentu tubuh tumbuhan. Berdasarkan letak pada tumbuhan, meristem dibagi atas 1. Meristem apikal atau meristem ujung, yaitu meristem yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. 2. Meristem interkalar atau meristem antara, yaitu meristem yang terdapat di antara jaringan dewasa, misalnya pada pangkal ruas batang rumput. Yang 3. Meristem lateral atau meristem samping, yaitu meristem yang letaknya sejajar dengan permukaan sumbu organ, misalnya kambium dan kambium gabus. Gambar ini ditunjukkan 3 macam meristem, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Selanjutnya, berdasarkan asal, meristem dibagi 2, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer adalah meristem yang sel-selnya berkembang langsung dari sel-sel embrional sehingga merupakan kelanjutan dari pertumbuhan embrio, misalnya kuncup ujung batang. Meristem sekunder adalah meristem yang berkembang dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi, misalnya kambium gabus yang terjadi dari parenkim atau kolenkim yang merupakan jaringan dewasa. Ciri-ciri meristem. Yang pertama, sel-selnya yang menyusun meristem yaitu berdinding tipis. Bentuk sel isodiametris, banyak sitoplasma. Protoplasma tidak mengandung cadangan makanan atau kristal. Plastida berupa proplastida. Sel meristem yang mengandung benda ergastik pada kambium gabus. Vakuolanya sangat kecil, tersebar di seluruh protoplas kecuali meristem pada Pteridophyta dan beberapa Spermatophyta. Kita masuk pada meristem primer. Meristem primer dibedakan menjadi daerah-daerah dengan tingkat perkembangan sel yang berbeda-beda, yaitu 1. Protoderm. Protoderm yaitu bagian yang akan membentuk jaringan epidermis. Yang 2. Prokambium. Prokambium adalah bagian yang akan membentuk jaringan berkas pengangkut. Yang 3. Meristem dasar, yaitu bagian yang akan membentuk jaringan dasar atau parenkim dan empulur. Gambar ini menunjukkan struktur dari meristem dasar dan bagian-bagiannya. Bagian A ditunjukkan sel inisial apikal, bagian B menunjukkan protodermnya, bagian C adalah prokambium, dan bagian D adalah meristem dasar. Kita masuk dalam materi meristem apikal. Meristem apikal terdapat pada ujung batang, cabang, dan akar yang dikenal dengan nama daerah titik tumbuh. Berbeda dengan ujung akar, besar selnya relatif tetap. Pada ujung batang dan cabang, besarnya berubah-ubah. Sebelum primordia daun terbentuk, meristem apikal melebar dan membesar. Kemudian terjadi tonjolan primordia daun, meristem menyempit lagi, dan seterusnya secara teratur. Ukuran ujung pucuk sangat bervariasi antara
90 sampai 800 mikron, dan pada sikas berdiameter sel 3,5 mm. Bentuk dan susunan sel-sel meristem pucuk berbeda pada kelompok taksonomi yang berbeda. Pada tumbuhan Pteridophyta dijumpai satu atau lebih sel inisial yang berbeda dengan sel tetangganya. Bila sel inisial yang akan membentuk ujung pucuk terdiri dari satu sel, maka disebut sel apikal. Jika lebih dari satu sel, disebut dengan nama inisial apikal. Pada tumbuhan Pinophyta terdapat berbagai perbedaan di antara sel-sel, misalnya ukuran nukleus, tebal dinding sel, dan arah pembelahan sel. Atas dasar pembelahan sel di permukaan ujung pucuknya, ditemukan meristem permukaan, sel-sel induk pusat, yang keduanya akan membentuk meristem tepi dan meristem tengah di belakangnya. Gambar ini menunjukkan struktur dari diagram meristem pucuk tipe sikas. Kita lihat pada bagian atas, yaitu daerah protoderm, kemudian ada daerah meristem tepi dan meristem tengah. Gambar ini menunjukkan diagram meristem pucuk tipe Ginkgo. Bagian atas ditunjukkan daerah protoderm, kemudian sel induk pusat. Di bagian bawahnya ada zona transisi serupa kambium, kemudian ada meristem tepi dan meristem tengah. Selanjutnya kita lihat pada tumbuhan Magnoliophyta. Berdasarkan teori histogen dari Einstein, ujung pucuk angiosperme terdiri dari 3 daerah, yaitu 1 dermatogen, yaitu daerah paling luar, kemudian plerom daerah tengah, dan 3 periblem yang terdiri dari beberapa sel yang membentuk silinder yang memisahkan dermatogen dan plerom. Teori histogen menyatakan bahwa semua jaringan dewasa penyusun pucuk dapat dikembalikan asalnya dari ketiga daerah meristem itu. Misalnya, epidermis berasal dari dermatogen, kulit batang dari periblem, dan silinder pusat dari plerom. Kelemahan teori ini adalah sulit ditemukan batas jelas antara periblem dan plerom, serta sulit mencari asal suatu jaringan dewasa, maka diajukanlah suatu teori yang dikenal dengan nama teori tunica corpus. Kita masuk dalam teori tunica corpus. Teori tunica corpus menjelaskan ujung pucuk dibagi 2, yaitu daerah tunika dan daerah korpus, yang dibedakan berdasarkan arah pembelahan selnya. Tunika terdiri dari sel-sel lapisan paling luar yang menyelubungi korpus. Jumlah lapisan sel-selnya berubah-ubah tergantung pada jenis tumbuhan dan pada tingkat perkembangan yang berbeda. Dalam hal ini terjadi pada tumbuhan yang sama. Pada angiosperme dibedakan 2 tipe. Yang pertama yaitu tipe normal. Tipe normal ini menjelaskan bahwa korpus terdiri dari 3 daerah, yaitu sel induk pusat, meristem tepi, dan meristem pusat. Yang B, tipe opuntia, menjelaskan susunan korpus serupa tipe normal, hanya antara sel-sel induk pusat dan 2 bagian lainnya dipisahkan oleh suatu daerah peralihan serupa kambium yang bentuknya serupa mangkok. Gambar ini menunjukkan struktur dari teori histogen dan tunica corpus. Kita lihat dijelaskan tadi, ada bagian yang merupakan sel inisial, ada dermatogen, ada periblem dan plerom, dan pada teori tunica corpus dijelaskan ada sel inisial, ada daerah tunika, dan ada daerah korpus. Gambar ini menjelaskan tentang meristem pucuk. Dijelaskan di sini pada bagian terujung ada meristem apikal, di mana ada protoderm, ada prokambium, dan ada meristem dasar.
Kita masuk dalam materi meristem ujung akar. Meristem ujung akar ini dijumpai susunan berbeda pada berbagai tumbuhan seperti pada Pteridophyta, Polypodiaceae, Ophioglossacea. Seluruh akarnya terbentuk hanya dari satu sel inisial apikal. Anggota Marathiaceae berasal dari beberapa sel inisial. Selanjutnya ada yang mengikuti teori histogen dari Einstein, yaitu ujung akar terdiri dari dermatogen, periblem, dan plerom. Jenis lain ujung akar dibedakan atas protoderm, meristem korteks, meristem berkas pengangkut pusat, sel-sel inisial yang membentuk tudung akar yang disebut dengan nama kalitrogen. Gambar ini ditunjukkan diagram meristem ujung akar dari berbagai bentuk. Bagian A ditunjukkan sel inisial tunggal, ada tudung akar yang jelas dengan berbagai sel inisial yang sama dari jaringan lainnya. Bagian B ditunjukkan sel-sel inisial terbagi dua kelompok, tudung akar yang tidak jelas terpisah yang berasal dari sel yang sama dengan dermatogen dan periblem. Bagian C dijelaskan sel inisial terbagi tiga kelompok, tudung akar tidak jelas terpisah berasal dari sel yang sama dengan dermatogen. Dan bagian D ditunjukkan sel inisial terbagi tiga kelompok, tudung akar jelas strukturnya berasal dari sel inisial tersendiri. Gambar ini menjelaskan tentang meristem akar. Terlihat di situ ada meristem apikal, kemudian ada daerah protoderm, ada daerah prokambium, kemudian ada daerah meristem dasar. Kita masuk dalam materi meristem interkalar. Meristem interkalar dijumpai pada tumbuhan yang batangnya beruas, daun rumput-rumputan, daun pinus, tangkai bunga beberapa jenis tumbuhan. Buku atau nodus menjadi dewasa lebih dahulu daripada ruas. Pemanjangan ruas akibat pertumbuhan meristem interkalar disebabkan karena terjadinya pembelahan sel yang membentuk sel-sel sejajar, dan sel-sel muda kemudian membentang menambah pemanjangan ruas. Gambar ini ditunjukkan kedudukan dari meristem interkalar. Kita lihat posisinya berdekatan dengan buku atau nodus. Meristem sekunder. Meristem sekunder menghasilkan jaringan sekunder seperti gabus dan velogen atau cambium gabus. Umumnya tumbuh-tumbuhan dewasa terdiri dari jaringan sekunder. Pada tumbuhan dikotil berkayu dan pinophyta, jaringan berkas pengangkut primer berasal dari prokambium, hanya berfungsi sebentar dan fungsinya diambil alih oleh jaringan berkas pengangkut yang dihasilkan oleh kambium. Akibat pertumbuhan menebal sekunder, fungsi epidermis sebagai jaringan pelindung digantikan oleh cambium gabus, sehingga hasil pertumbuhan cambium gabus karena epidermis mati dan terkelupas. Kita masuk dalam materi cambium. Cambium sebagai meristem lateral bentuknya seperti pipa atau merupakan berkas-berkas memanjang sejajar permukaan batang dan akar. Pada tumbuhan monokotil, semua sel penyusun prokambium berdiferensiasi menjadi berkas pengangkut. Kelompok sel-sel meristem yang terdapat di antara jaringan berkas pengangkut primer dinamakan cambium vaskular. Cambium akan melebar karena parenkim yang terdapat di antara berkas pengangkut primer akan bersifat meristem kembali dan membentuk cambium intervasikular atau cambium di antara berkas pengangkut. Yang bergabung dengan cambium vasikular membentuk pipa sejajar permukaan tubuh dan mengikuti percabangan sampai ke tulang daun yang besar. Letak pipa cambium ini antara xilem dan floem, dan letak itu tetap dipertahankan karena cambium membentuk xilem sekunder ke arah dalam dan floem sekunder ke arah luar.
Gambar ini ditunjukkan irisan melintang batang muda. Kita amati, bagian A adalah phloem, bagian B adalah xilem, bagian C adalah cambium fascikuler, dan bagian D adalah cambium interfascikuler. Cambium umumnya terdiri dari dua tipe sel. Yang pertama sel fusiform. Sel ini bentuknya memanjang dengan ujung-ujungnya meruncing. Yang kedua sel jari-jari. Sel ini lebih kecil dari sel fusiform dan bentuknya membulat. Kedua bentuk sel ini pada batang tua lebih besar daripada batang muda. Sel fusiform akan membentuk sel-sel sekunder yang letaknya memanjang sejajar dengan sumbu batang. Misalnya berkas xilem, serabut, parenkim xilem, parenkim phloem, dan sel-sel phloem. Sel-sel jari-jari yang akan membentuk sel-sel yang letaknya mendatar, tegak lurus sumbu batang, misalnya jari-jari empulur. Gambar ini ditunjukkan irisan radial batang pinus yang menunjukkan zona, cambium, dan jaringan yang ada di dekatnya. Bagian A ditunjukkan trakeid, bagian B ditunjukkan sel cambium fusiform, bagian C ditunjukkan sel bulu tapis, bagian D ditunjukkan sel cambium jari-jari, bagian E ditunjukkan sel jari-jari empulur, dan bagian F adalah nokta. Gambar ini menunjukkan irisan melintang zona cambium. Ditunjukkan di sini bagian A adalah phloem sekunder, bagian B adalah cambium, dan bagian C adalah xilem sekunder. Kita masuk dalam materi cambium gabus. Perkembangan jaringan berkas pengangkut akibat aktivitas cambium biasanya diikuti oleh pembentukan gabus. Fungsi jaringan gabus adalah sebagai lapisan pelindung, menggantikan fungsi epidermis yang mati atau terkelupas. Jaringan gabus terbentuk di permukaan akar dan batang tumbuhan dikotil yang menunjukkan penebalan sekunder dan tidak terjadi pada daun. Jaringan gabus terdiri dari 3 bagian. 1. Velum, yaitu gabusnya sendiri. Kedua, velogen, yaitu cambium gabus, bagian yang ke arah luar membentuk velum. Ketiga, veloderm, yaitu bagian yang dibentuk velogen ke arah dalam. Velum atau gabus terjadi di daerah pengguguran daun, terjadinya luka, dan kerusakan karena penyakit. Velogen atau cambium gabus merupakan meristem sekunder yang berasal dari sel-sel yang telah mengalami diferensiasi dan juga menghasilkan jaringan sekunder. Pertumbuhan velogen tidak berlangsung terus-menerus tetapi secara periodik. Velogen dapat terbentuk dari berbagai jaringan hidup, misalnya epidermis, parenkim, atau kolenkim yang sel-selnya dapat berubah menjadi meristematik, plasmanya bertambah, vakulanya menghilang, dan melakukan pembelahan periklinal atau sejajar permukaan. Hasil pembelahan ke arah luar membentuk gabus dan ke arah dalam membentuk veloderm. Awal terbentuknya velogen pada Magnoliopsida dan Pinophyta, yaitu suatu sumbu batang atau akar di tempat tersebut tidak tumbuh lagi memanjang. Terbentuknya gabus di batang yang mendesak sel-selnya di luar ke arah luar lagi, menyebabkan sel-sel di lapisan luar akan terpisah dan tidak lagi memperoleh air dan zat hara hingga mati membentuk ritidoma. Karena pertumbuhan jaringan di bawahnya berlangsung terus, sedang ritidoma tidak lagi membentang, maka akan terjadi retak-retak. Gambar ini menunjukkan struktur dari cambium gabus. Seperti sudah dijelaskan tadi bahwa ada bagian gabusnya, kemudian ada bagian periderm, kemudian kita lihat
secara struktur akan teramati ada floem sekunder, cambium gabus, dan ada xilem sekunder. Demikian kita telah mengikuti pemaparan materi tentang jaringan meristem. Sekian dan terima kasih.